warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu rasulillahi la haula wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La nabiyya ba'da amma ba'd. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zainal Arifin selaku pemimpin Pondok Pesantren Modern Ma'rifatun Hasanah, Al-Mukarram As-Satid wal Ustazah selaku pemimpin para santriwan santriwati Ma'rifatun Hasanah, dan tak lupa pula teman-temanku yang berbahagia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Berkat nikmat dan karunia lah kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mulia ini. Amin. Salawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara karena telah memberikan tempat dan waktu kepada saya untuk berpidato dengan berjudul Kehidupan Dunia dan Akhirat. Islam memberikan pengertian bahwa kehidupan dunia itu hanyalah sementara, hanyalah singgahan untuk menuju ke akhirat. Oleh karena itu, marilah kita kumpulkan sebanyak-banyaknya bekal untuk menuju ke akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu taral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Shadaqallahul adzim. Dan carilah pahala untuk negeri akhirat dengan apa-apa yang Allah anugerahkan kepada kamu, dan janganlah kamu melupakan bagian duniamu. Al-Qasas ayat 77. Dari pengertian ayat Al-Quran di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hamba-hambanya untuk hidup di dunia ini hanya sementara, dan kita harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal untuk menuju ke akhirat. Hadirin wal hadirat jami'ah rahimakumullah. Dunia itu bagaikan kita menanam benih, dan akhirat sebagai tempat menuainya. Diibaratkan seorang mukmin menanam kebaikan di dunia, dia akan menuainya di akhirat kelak dengan suatu kebaikan, yaitu kebaikan surga. Masya Allah, surganya Allah. Alangkah mulianya surga Allah itu. Masya Allah. Manusia itu memerlukan harta benda untuk memenuhi segala hajatnya. Manusia perlu makan, manusia perlu minum, manusia perlu keluarga, manusia perlu tempat tinggal, dan semua itu harus dicari dan diusahakan. Dengan harta kita bisa bersedekah, berinfak, berkurban, membantu fakir miskin, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyalahgunakan harta yang kita miliki. Kalau kita mempunyai harta yang lebih, hendaknya membangun pondok pesantren, masjid, musola, TPA, atau tempat-tempat ibadah lainnya. Masya Allah, alangkah mulianya orang itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Apa? Masya Allah. Kehidupan dunia dan akhirat bagaikan mata rantai yang tak akan pernah terpisahkan. Kehidupan dunia harus dinikmati sebagaimana yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan menuju kehidupan yang kekal abadi, yaitu akhirat. Kehidupan dunia itu harus dinikmati. Agar kita bisa menikmati dunia dan akhirat, kita harus tahu caranya. Bagaimana caranya, hadirin? Ada yang tahu? Caranya, kalau kita menuntut ilmu akhirat, insya Allah ilmu dunia akan mengikuti kita. Dunia diawali dengan tangisan, dilalui dengan cobaan, begitu berat
percobaan itu diakhiri dengan tangisan. Kita dilahirkan ke muka bumi ini dengan jeripayah ibu kita, jeripayah kedua orang tua kita menangis melahirkan kita. Kita dilahirkan, bayi juga menangis. Sedangkan akhirat diawali dengan kebahagiaan. Misalnya, ada orang muslim yang meninggal di pondok pesantren. Meninggalnya itu fisabilillah. Dia langsung diangkat ke rahmatullah. Dia langsung melihat surganya Allah. Masya Allah, alangkah indah surga itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, surga Allah itu. Alangkah indah surga Allah itu. Kehidupan dunia dan akhirat bisa diumpamakan sebagai tangan kita, dicelupkan ke dalam lautan, kita angkat. Harusnya ada air yang menetes. Nah, air yang menetes itu diibaratkan sebagai kehidupan dunia. Alangkah singkatnya kehidupan dunia itu, alangkah pendeknya kehidupan dunia itu. Maka dengan sesingkat-singkat waktu itu, marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena waktu tidak bisa kembali lagi. Al-waktu asmanu minad dahabi. Kita hidup di dunia ini harus memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal jariah, memperbanyak perbuatan baik untuk dibawa ke akhirat nanti. Mungkin cukup sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama mohon ampun. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi